ini dalam perspektif perkembangan postmodern, di mana kita selalu dipaksakan melihat sesuatu yang modern itu adalah yang baik, yang memberikan kemajuan kepada kita, tetapi di dalam share ini dia mengajarkan kepada anak-anak Papua ketika kita dibekal untuk membangun kita tempat kampung halaman kita. Nah, oleh karena share-share yang bagi saya secara pribadi sangat luar biasa mengajarkan anak-anak Papua, bahkan ada beberapa syair seperti bicara tentang hutan sagu, yang bicara tentang alam, mengajarkan kita tentang kecintaan, tetapi oleh karena persoalan dibaca secara politis sehingga dia harus kehilangan nyawa. Nah, ini penutup saya, bagi saya dalam memahami situasi di Papua, khususnya kekerasan yang dialami oleh orang-orang asli Papua. Tantangan terbesar yang pertama, seperti yang juga sudah diungkap secara teori dijelaskan oleh Louis Althusser, yaitu negara sebagai represi dengan menggunakan kita bicara tentang dia adalah selfishness atau keegoisan diri sebagai. Jadi dalam perspektif saya dan saya terhadap situasi Papua, kita perlu untuk bersama-sama, setiap orang harus menyadari keberadaan dirinya untuk peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, maka kesadaran terhadap nilai kemanusiaan harus terus dibangun, dalam lingkup pendidikan formal maupun informal, dan pergerakan bersama untuk menjunjung tinggi kesetaraan dalam berpikir dan bertindak sehingga meruntuhkan penindasan dan dominasi. Lalu ini kutipan dari tulisan salah seorang antropolog Bali, tapi juga banyak sekali menulis tentang Papua, Ingura Suryawan. Dia mengatakan bahwa melawan praktek budaya bisu adalah melawan pengingkaran terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, membongkar selubung kekerasan dan kekuasaan pada praktik budaya bisu adalah gerakan untuk pembebasan kemanusiaan. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kita masuk di bagian pertanyaan. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh nyalakan mic-nya atau bisa langsung chat di chat grup. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh nyalakan mic atau tulis di chat grup. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin aku yang boleh masuk moderator. Halo moderator. Oh, iya. Aduh. Oh, halo ya, Kak. Yang Kak, bung aja. Oh, mau tanya ya, Kak? Dialog aja. Kalau bertanya bukan Merdeka Belajar katanya. Dialog-dialog tentang Papua aja. Perkenalkan, nama saya Bung Haikal, biasa bisa sama kawan Liga sama kawan-kawan. Saya kuliah di Universitas Samadalan.
menarik sekali tadi dibahas ini diskusi berapa kan di Asrawa hanya mendengarkan berbagai isu dan kajian-kajian terkait bagaimana penindasan yang gerakan represi yang dihadirkan oleh negara melalui anjing-anjing atau antek-anteknya, yaitu militer dan polisi. Kemudian ada tulisan yang menarik menurut saya dari tulisan Sophia Chow. Tulisan-tulisannya sangat luar biasa menurut saya. Dan beberapa hari yang lalu saya udah kirim ke kawan-kawan sebagai bahan acuan terkait pembahasan Papua, walaupun kita hanya bisa mengakses informasi-informasi yang memang digiring, apakah Papua itu ingin merdeka, apakah Papua adalah orang-orang yang rasis dan sebagainya. Tapi menurut saya itu adalah penggiringan opini di ruang publik, dan siapa yang kuat mengiring opini itu dialah yang menang. Dan saya rasa pemerintah mempunyai segala akses itu, dan kita hanya bisa mempropagandakan melalui media-media kita secara kecil. Kemudian mungkin sebelum itu saya belum mendengar secara keseluruhan terkait pemaparan dari Mbak Insori terkait Bubu Papua yang memegang senjata atau dikenal dengan OPM itu sendiri. Dan mungkin itu kita harus bahas. Banyak kawan yang di beberapa tempat ketika berbicara tentang itu, mereka langsung mengatakan bahwasannya OPM ini adalah orang-orang yang ingin mengadu domba antara rakyat Papua dan rakyat Indonesia atau pemerintahan Indonesia. Nah, ini menjadi persoalan yang harus kita bahas secara tuntas menurut saya pada malam hari ini, Mbak. Karena memang kita harus, seperti yang dikatakan tadi, kita tidak bisa memasukkan pola pikir kita ke dalam Papua, karena Papua harus mengeluarkan pola pikirnya keluar daripada Papua itu sendiri. Sehingga kami yang di Indonesia bisa mengetahui segala seluk-beluk daripada yang namanya Papua itu sendiri. Mungkin itu dulu dialog kita, Mbak Insori. Oke. Saya langsung jawab, tapi mungkin juga ada teman-teman atau yang lain juga mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Fikri. Yang pertama, Haikal aja. Oke, baik, Haikal. So, kalau untuk menanggapi yang itu tanggapan yang pertama, saya setuju memang karena saya adalah seorang mahasiswa teologi, tapi pendekatan saya lebih kepada postkolonial, dan saya sangat menaruh perhatian penting terhadap relasi kesetaraan, dan selalu celik melihat di mana sikap-sikap yang mendominasi ataupun mendiskreditkan keberadaan manusia lainnya. Dan itu saya setuju sekali. Dan relasi penguasa yang juga, siapa yang berkuasa dia yang menguasai dunia publik. Tapi saya kira lewat kesempatan ini kita sama-sama semua belajar, dan sekarang akses tentang Papua maupun diskusi-diskusi secara terbuka di publik juga memberikan tandingan-tandingan bagi narasi-narasi yang dibangun oleh pihak pemerintah. Dan yang kedua, sebagai salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh orang Papua untuk menentukan eksistensinya sebagai suatu negara, karena menurut mereka secara sejarah status politik Papua, khususnya PPRA, itu cacat hukum, sehingga mereka melakukan satu perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Tetapi mungkin saya tidak bisa soalnya saya berdiri pada suatu premis nilai, di mana saya sebagai seorang teolog yang menekankan nilai-nilai kekerasan, sehingga kenapa dalam pembahasan ini aspek
perlawanan yang sifatnya menggunakan senjata, tetapi perubahan pola pikir, cara pandang, melakukan jejaring, sehingga pembebasan terhadap kemanusiaan itu jauh lebih daripada pembebasan secara politik, karena secara politis kita akan menghadapi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran manusia lain, pelanggaran terhadap kemanusiaan lainnya. Dan itu yang karena premis nilai saya sangat menjunjung nilai kekerasan dan menekankan kepada aspek-aspek penekanan terhadap hak asasi manusia, cenderung pada proses peace building, mana teks penindasan yang dihadapi oleh masyarakat asli Papua dilihat dalam lensa-lensa yang lebih menjunjung tinggi kemanusiaan, bukan lagi tidak harus melihat satu aspek perlawanan itu hanya lewat kekerasan. Mungkin itu, tapi teman-teman yang orang Papua, karena saya juga suka dengan media seni dan saya yakin banyak yang tertarik dengan kesenian itu. Ya, mungkin itu saja Kak Insos. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk sorry moderator. Saya langsung jawab, tidak apa-apa ya? Iya, saya langsung jawab saja. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Jack itu suatu fenomena yang menarik di kalangan anak Papua masa sekarang, dan memang kenapa saya secara sengaja untuk memilih sosok kami dalam bahasa Biak bilang Bapak itu mansar up itu adalah marga. Jadi kalau kita melihat peran seni dalam artian perlawanan ataupun juga, karena kan inti utama dari seni itu message yang mau disampaikan, isi daripada seni itu sebenarnya. Konten daripada seni itu sendiri. Dan kalau dalam saya, seni merupakan strategi yang paling jitu untuk menghimpun orang. Seni kan banyak, barat, yang lain. Tapi saya sangat setuju sekali dengan apa yang tadi bilang, bahwa memang seni itu menurut saya sisi spiritualitas dari seni itu tidak hanya liriknya, tapi aransemen musiknya pun akan sangat berpengaruh terhadap sang pendengar itu. Selain message dalam konten seni itu, tetapi juga cara bagaimana dia mengcover ataupun mendelivery musiknya itu juga akan sangat berpengaruh. Kenapa tadi saya bilang saya sengaja untuk memilih sosok Arnold Up, karena beliau, suara saya kedengaran kah? Halo, suara saya bisa kedengaran? Terdengar Kak, terdengar. Ya, Bapak Clement, Bapak Up ini dia melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah di Papua dan menyairkan lagu-lagu Papua. Dan itu adalah salah satu bentuk daripada menjunjung tinggi kebudayaan orang Papua, juga untuk melestarikan bahasa Papua, karena dalam perjalanannya sampai sekarang beberapa suku mulai kehilangan bahasa, dan setelah meninggalnya Bapak, ada Bapak Marisan, tapi juga Bapak sudah meninggal, dan itu bagian-bagian dari pengalaman hidup orang Papua lewat seni, di mana dia mempertahankan kebudayaannya, melestarikan seni dalam kalau kesan saya untuk yang sekarang, mungkin kalau Bapak mereka di Papua, dan pasti ada perdebatannya, karena itu sudah masuk masa modern, jadi hope dan lain sebagainya. Tapi kritik saya bagi model-model seni yang lain pun, kita juga harus bisa melihat kembali siapa saya sebagai anak Papua, siapa budaya saya, dan itu juga pikir itu penting sekali dalam ranah pelestarian kebudayaan Papua. Tidak isinya, tetapi bagaimana semua lebih ke arah hip hop dan lain sebagainya. Tapi isi aspek kritik, punya kritik itu di bagian cara mereka mengenai strategi, karena sekarang
dunia sudah di zaman modern, jadi kita harus modern. Tapi saya pikir ini juga adalah bentuk kritik dari para pendekatan-pendekatan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa melihat budaya kita ada budaya rendah, budaya yang tidak gaul, budaya yang kurang populer. Jadi di sini juga salah satu pesan saya adalah merubah paradigma itu. Sekalipun isinya tentang HAM, tapi kita juga tetap menyelipkan unsur-unsur budaya Papua yang sebagai anak Papua kita menghargainya. Bukan melihat itu sebagai suatu ketertinggalan. Itu mungkin catatan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Jack. Ya, bagaimana Saudara Jack atas jawaban dari pemateri? Saya sepakat dengan Kak Insos di bagian tentang terutama di bagian ini, kenapa kita merasa kuno, tertinggal kalau ketika kita menggunakan media kebudayaan khas kita sebagai media perlawanan. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan kita semua, bahwasanya memang ya modernitas itu memang tetap berjalan. Zaman modern ya kita juga harus menyesuaikan zaman. Tapi jangan lupa kembali ke akar kebudayaan itu. Mungkin ini juga salah satu strategi kolonial dahulu. Bagaimana mereka menjauhkan kita dengan budaya khas kita. Mungkin itu Kak Insos ya, seperti itu. Iya. Iya. Ya, saya kira sangat mantap jawabannya Kak Insos. Terima kasih Kak Insos. Sama-sama. Ya, mungkin buat teman-teman ada lagi yang masih ingin bertanya, persilakan nyalakan mic-nya. Ayo buat teman-teman yang tentang Papua boleh tanya, silakan. Silakan tanya. Yang bagian mana-mana tanya aja, biar lebih tahu tentang Papua. Kamu tuh bego. Selamat malam. Oh, malam. Malam, Kak. Ya, saya Dini. Ya, terima kasih untuk tim yang sudah memberikan materi yang menarik bahwa ketika bicara soal Black Lives Matter, kita dan rasisme yang seringkali dilakukan sebenarnya itu berangkat dari ketidaktahuan dan kurangnya kita belajar tentang akar kebudayaan. Dan misalnya tadi juga sempat disinggung soal pendekatan postkolonialisme. Mungkin di situ kita juga lihat bahwa ternyata dengan masuknya kolonialisme di Indonesia juga banyak budaya yang kemudian dihancurkan, baik segi religiusnya, baik segi sosialnya, misalnya soal pendekatan cara berpakaian dan berbusana pun itu juga kemudian semacam diatur
dipakai dengan standar yang dibawa oleh para kolonialisme. Nah, kemudian di sini yang perlu untuk kita lakukan dan harapkan adalah bahwa bagaimana supaya perspektif kita untuk melihat orang yang berbeda dengan kita adalah sebagai yang setara, yang sama-sama manusia, yang mempunyai nilai-nilai kehidupan yang juga ada di muka bumi ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika pendekatan yang dilakukan, misalnya melalui seni, untuk orang-orang bisa mengerti bahwa inilah budaya, inilah tradisi, dan inilah segala hal yang dimiliki oleh orang-orang Papua, sejauh mana itu dikembangkan oleh orang-orang Papua sampai saat ini. Apakah seni juga menjadi sesuatu yang benar-benar dihidupi oleh orang-orang Papua yang kemudian juga diterapkan dalam segala segi sehingga menunjukkan bahwa Papua juga sama seperti orang-orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Iya baik, terima kasih untuk Dini. Untuk pertanyaannya, ya, jadi untuk pertanyaan Dini, bagaimana pengembangan kebudayaan di Papua itu sendiri? Kalau untuk menjawab pertanyaan Dini, saya berangkat dari pengalaman saya dan pengetahuan saya sejauh ini. Kalau yang saya lihat dalam beberapa perkembangan kebudayaan seperti saya lahir besar di Jayapura, dan di Jayapura itu ada biasanya ada festival Danau Sentani di daerah satu dekat bandara di Jayapura, festival Danau Sentani, dan banyak pada saat festival-festival Danau Sentani ataupun kadang festival-festival yang lain di Jayapura. Saya sudah 3 tahun lebih merantau, jadi sudah tidak memperhatikan perkembangan festival-festival di Jayapura. Tapi yang saya ingat dekat sekali adalah festival Danau Sentani, dan itu bentuk atau cara kita mengembangkan kebudayaan kita. Tetapi saya sebagai orang Papua, ya sebagai seorang, terima kasih ya, Festival Danau Sentani. Nah ini ada pergelaran tarian dan sebagainya. Di Papua kami kan sekitar 300 lebih suku, dan setiap suku mempunyai kebudayaannya masing-masing dan bahasa. Nah tapi catatan saya dalam persoalan pengembangan kebudayaan ini, dalam kegiatan-kegiatan seperti festival itu sifatnya sangat entertainment, sedangkan bagi saya pertanyaan Dini tadi juga betul, penting sekali ketika dalam perspektif memaknai, memahami, menghidupi. Jadi kebudayaan itu bukan sebagai suatu daya tawar dalam hal artian sebagai suatu entertain, mengundang orang datang melihat, oh ini Papua, tetapi bagaimana orang-orang Papua itu sendiri pun menghidupi kebudayaannya. Nah, dalam proses sejarah masuknya Injil sampai dengan sekarang terjadi seperti Dini tadi sebut, meski dalam konteks Indonesia kolonial membumi hanguskan kebudayaan, dalam perjalanan perjalanan kehidupan orang Papua pun juga ada beberapa bagian-bagian dari para pembawa Injil di luar yang menghilangkan kebudayaan orang Papua, khususnya rumah-rumah adat, tempat-tempat untuk kami sebagai anak-anak Papua. Saya sudah tidak mengetahui saya bahasa suku karena lahir di Jayapura, di dalam keluarga pun tidak diajarkan bahasa Biak, sehingga saya kehilangan kalau bagi saya, kalau saya tidak bisa berbahasa Biak, berarti saya kehilangan identitas, dan itu adalah kebudayaan saya. Nah, bagian ini juga yang turut berpengaruh dalam kehidupan orang asli Papua. Kita tidak punya lagi sarana-sarana tempat untuk mendidik anak-anak muda Papua tentang ini adalah kebudayaan kalian, ini adalah kesenian yang harus kalian pelajari, dan menghidupi itu sebagai sebagai identitas saya sebagai seorang Papua. Nah itu mungkin catatan saya. Memang ada beberapa part di dalam kabupaten-kabupaten yang melakukan festival-festival, tapi kalau saya melihatnya itu ya mempromosikan, memberitahu dunia luar,
mengundang orang untuk datang, memberikan income kepada penduduk setempat, tetapi poin paling penting adalah pemaknaan kebudayaan itu sendiri. Dan bagi saya, itu yang masih kurang, sebab kita tidak mempunyai sarana-sarana. Secara pendidikan pun, kita tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang kultur-kultur orang Papua dalam hal kalau kami di kuliah silabus, tapi kalau anak-anak sekolah itu seperti kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak pun sangat bias kultur Papua. Nah, itu yang mungkin bisa saya tanggapi dari pertanyaan teman Dini. Oh, oke. Oh, iya, ada pertanyaan di chat. Saya moderator, bisa saya langsung lihat saja. Iya, baik Kak. Juga. Oh, ya, kalau yang dari Saudara Yalimo Wene Mahum, ini pertanyaannya, apa yang harus pemerintah pusat NKRI menurut Kakak Insos? Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan dari awal, bahwa kalau perspektif yang dipakai adalah perspektif melihat, memandang rendah, tidak selalu dalam tataran bahwa mereka orang bodoh, mereka orang terbelakang, mereka orang yang tidak mampu, itu tidak akan pernah berhasil. Segala macam, kita bisa lihat saja dari kita SD sampai bahkan saya kuliah pun, kebudayaan atau ciri khas pengajaran-pengajaran tentang Papua itu akan selalu dinilai sebagai salah satu bentuk separatis, selalu dinilai karena mereka ingin mendekat, tapi tidak dilihat sebagai salah satu pengembangan dalam artian mendidik anak-anak Papua untuk mengetahui siapa dia, bersyukur untuk anak-anak yang mungkin tidak. Saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman mahasiswa waktu saya kuliah di Jayapura, khususnya dari Wamena, mereka masih fasih berbicara bahasa, sedangkan kalau saya lahir dan besar di kota, saya sudah tidak bersentuhan lagi dengan kebudayaan saya, dan itu ditambah dengan sistem pendidikan yang tidak memberikan pengajaran tentang yang sangat kontekstual. Kalau dalam bahasa kami teologis, yang kontekstual, yang mencakup ranah budaya, juga sosial. Nah, kalau itu sih jawaban saya untuk Yalimo. Jadi, ini persoalan perspektif bagaimana negara melihat orang Papua itu sebagai setara, sejajar dengan mereka, bahwa orang Papua adalah orang pintar, mereka bisa merumuskan pendidikan mereka, karena kita punya banyak sekali dokter dan kita punya banyak pendidik-pendidik asli Papua. Nah, kita dipandang sebagai orang yang belum mampu, maka selama itu pun tidak akan ada kesetaraan dan kita terus akan mengalami diskriminasi secara pijakan, kurikulum yang dibangun, dan dalam segala aspek pun kita akan mengalami diskriminasi. Nah, terus kalau yang dari Saudara Max Dino ini saya kira tentang operasi Koteka. Ya, ini juga kalau masuk dalam tadi yang saya sudah jelaskan dalam pemaparan George Adi Condro. Kalau teman-teman mau cari bukunya, ini bukunya, judulnya Cahaya Bintang Kejora. Nah, di situ juga dipaparkan bagaimana orang luar melihat bahwa kalau pakai koteka itu telanjang, dan perspektif-perspektif seperti itu yang harus kita rubah. Dan bahkan anak-anak Papua sendiri pun masih memandang rendah suku-suku lain punya kebudayaan, dan bagian ini juga yang saya pikir kita sebagai anak-anak Papua pun harus menghargai kebudayaan suku. Meskipun saya dari dia, saya harus menghargai kebudayaan saya punya saudara-saudara yang ada di suku lainnya. Oke, ya. Yang juga seni sebagai perlawanan pun, ya informasi sama. Ya. Ya, mungkin itu tanggapan saya dari moderator. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau memberi tanggapan ataupun tanggapan. Dipersilahkan. Ya buat teman-teman yang tanya atau menanggapi paparan dari Kakak Insos, dipersilahkan.
Ya, teman-teman mungkin yang ingin bertanya, menanggapi, dipersilakan. Tidak usah malu-malu, sini kita belajar. Orang lain bisa gerakan. Ya, menanggapi apa yang tadi disampaikan ada di kolom chat lagi dari saudara Max Bikur. Ya, saya setuju sekali memang ulasan dalam buku George Adi Condro untuk seni sebagai perlawanan, tapi juga catatan menarik juga dari Murah dari buku yang suara-suara yang dicampakkan itu juga menarik sekali dari sisi antropologi yang menekankan humanitas. Itu juga menarik. Jadi saya ketik deh buku. Ya, terus diam. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan, tinggal berapa menit lagi. Oh my God. Ya, buat teman-teman yang sudah tidak ingin bertanya tuh, baik. Mengingat waktu juga sudah hampir sejam lebih ya kita memulai diskusi ini. Mungkin bisa closing. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan masuk ke closing statement. Habis itu ada pembacaan puisi. Closing statement dari saya. Iya, closing statement dari Kakak Insos. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman semua. Tidak ada. Ya, tidak ada. Bisa closing statement, Kakak. Saya tidak siap ini untuk closing statement, tapi pada prinsipnya kalau saya, setiap orang itu sama. Mau dia dari suku manapun, mau dia orang yang punya gelar sepanjang apapun, punya harta sebanyak apapun, tidak membuat dia menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Dan itu prinsip dasarnya dalam kita berelasi, sehingga ketika kita melihat orang lain pun, kita tidak menjadikan itu sebagai kacamata yang dipakai untuk melihat orang tersebut. Maka saya sangat berharap bagi kita semua yang punya keprihatinan terhadap persoalan kekerasan di Papua pun boleh memakai perspektif itu, sehingga menghargai pendapat ataupun pemikiran orang-orang Papua tentang dirinya, tetapi juga sebagai orang Papua pun saling menghargai setiap suku yang ada di tanahnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kakak atas diskusi materi malam ini, sangat luar biasa sekali. Saya juga sebagai yang baru tahu tentang kejadian-kejadian yang 50 tahun lalu. Selanjutnya ada pembacaan puisi Kakak dari Imawan Fikri Haikal. Kepada Imawan dipersilakan. Imawan Fikri Haikal dipersilakan. Mic-nya masih off. Mic-nya Kak bisa di-unmute. Ya, sebelum itu moderator
saya ingin mengutarakan beberapa kata setuju atau tidak setujunya bagi anak-anak Papua, dan kami sebagai solidaritas yang melihat daripada sisi solusi terbaik bagi bangsa West Papua adalah mengembalikan identitas sebuah bangsa yang sudah merdeka atas tanahnya pada 1 Desember 1961, sehingga dengan demikian mendemokratisasikan rakyat Indonesia serta menjadi solusi demokratis bagi bangsa West Papua itu menentukan nasib sendiri bangsa West Papua. Sebab tidak ada pembebasan nasional sebelum adanya pembebasan bangsa West Papua. Karena memang selama ini kita dimanipulasi sejarah selama 59 tahun. Mungkin langsung saja ya. Mohon maaf saya mengatakan itu. Bintang, saya bawa puisi Bintang Kejora atau apa ini ya? Saya bawakan puisi Bintang Kejora aja. Bintang Kejora. Dulu sebelum kau berkibar di tiang tinggi, dibelai dipeluk enggan merdeka, engkau hanya lambang harapanku, bukan merah putih, bukan NKRI harga mati, bukan Pancasila, bukan kebinekaan tunggal ika. Kau mewakili bangsa West Papua, namun kau tersimpan dalam lubuk hatiku dan dianeksasi oleh kolonialisme Indonesia. Bintang Kejora, ini kulihat kau terkibar di tengah bangsa West Papua, lambang kebangsaanku di timur dunia. Engkau sang fajar, kau kemuliaan bagi bangsaku. Dan dengan Kejora bangsaku, selama masih bersiut nafas di dada, denyut darahku menyiram medan juang, Bintang Kejora akan berkibar untuk bangsa West Papua. Mungkin itu kakak. Luar biasa. Saya moderator, saya mau minta izin baca puisi juga. Satu saja. Karya Kakak Insos. Judulnya Bebas. Cek, suara tidak ada. Iya. Kak Jack. Ceput, di mana kau? Cek, tidak ada suara. Kak Jack. Jack, di mana kau Jack? Udah keluar dia, nggak ada ini. Dia kendala sinyal itu kakak. Oh, kalau gitu saya yang baca sudah. Iya kak. Oh, iya, sudah. Okay. Banyak puisi dia kirim ke aku kemarin. Oke, baik. Judulnya Bebas. Kami hanya ingin hidup bebas. Kami hanya ingin bebas di atas tanah kami. Kami ingin bebas mengekspresikan identitas kami. Kami ingin bebas menikmati alam kami. Kami ingin bebas menghirup udara segar. Kami ingin bebas menjalani masa muda kami. Kami ingin bebas dari belenggu penindasan. Kami ingin bebas selayaknya manusia merdeka. Apa salah kami sehingga tangan dan kaki kami dipasung? Apa salah kami sehingga mendulang celaka? Apa salah kami sehingga mama meratapi kematian anak-anak? Apa salah kami sehingga kami menjadi objek dominasi orang lain? Apa salah kami sehingga bahagia tak kunjung kami dapati? Hari ganti hari, bulan makan bulan, tahun habis tahun, air mata terus mengalir. Mata air semakin mengering, darah terus bercucuran, tanah menjadi saksi. Kebebasan yang selalu dinanti, bebas mengumandangkan nyanyian rakyat, bebas menagih utang nyawa saudara, bebas menari indah di atas alam. Yogyakarta, April 9, 2020, Insoraki. Luar biasa. Wih, luar biasa. Virtual. Mohon maaf ini kakak, ini jaringan
tersangkut di pohon Jack, jadi gimana kau Jack? Aduh. Jack, nggak ada sinyal nih. jaringan susah di sini. Amal kamu juga. Itu kau anak di gol itu? Ya, saya mau baca puisi Anak Digul, karyanya Oke. Kakak Insos juga. Anak Digul. Hutan sagu lebat diganti hutan sawit. Hamparan hijau dirubah menjadi dinding beton. Tanah merah disulap menjadi jalan aspal hitam. Ladang berkebun disulap menjadi deretan warung. Kemajuan melegalkan pengerusakan. Kerusakan meminggirkan kehidupan. Mama kehilangan lahan berkebun. Bapa kehilangan sasaran buruan. Anak-anak kehilangan sahabat sejati. Ruang belajar yang luas diganti dinding 4x5 meter. Hutan dan sungai sumber pengetahuan digantikan oleh figur yang dipanggil guru. Tanah pecek dan kali digul bukan lagi sarana untuk menghabiskan waktu luang. Kemanakah alam kami? Kemanakah sahabat sejati kami? Kemanakah lahan berkebun mama? Kemanakah buruan papa? Benarkah kemajuan itu untuk kami? Benarkah kami subjek dari pembangunan itu? Benarkah sekolah itu untuk kami? Insuraki Komboy Yogyakarta 5 Juli 2020. Ya, terima kasih. Sungguh karya yang luar biasa dari Kak Insos. Mungkin sudah di penghujung acara. Saya sebagai moderator minta maaf kalau ada kata yang kurang enak pada semua teman-teman, dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung dan juga kepada pemateri yang luar biasa malam ini. Saya tutup acara malam diskusi ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Insos. Terima kasih. Terima Mohon kasih maaf ini Kakak. Kakak. Terima kasih. Mohon maaf ini sama-sama. atas ini sederhananya diskusi malam ini. Aman. Tapi saya kira esensinya nggak bakal hilang ini. Luar biasa materinya. Baik. Terima kasih juga. Kakak Insori di mana ya? Saya lagi di Jogja. Aduh. Kapan-kapan kita ngopi ya Kakak? Tunggu tesis selesai ya. Pas Kak Insos, anak-anak agra Haikal itu itu sering ke Kamasan dia. Oh, kami kemarin baru dari Kamasan.